Halo Sobat Nizam Aerokotik, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberi kesehatan selalu ya. Kali ini Nizam Aerokotik akan unboxing dan mereview sebuah pompa akuarium nih sob. Nah ini dia pompanya. Dia memiliki merek yaitu SKP, atau ini sebenarnya singkatan loh. Jadi jangan salah ya, SKP itu yaitu Sakai Pro. Nah, Sakai Pro Premium, pompa akuarium berkualitas tinggi katanya. Tapi nggak tahu ya nanti seperti apa ya. Baik, kita langsung aja ke ininya ya. Saya membeli pompa akuarium ini yaitu model SKP 103, yang dimana powernya hanya memakan 10 watt dan outputnya itu yaitu 1700 liter per horse. Nah, bukankah ini sangat wow gitu loh. Dengan daya 10 watt ini kita bisa memompa yaitu 1700 liter loh. Jadi ini termasuk yang hemat-hemat, super hemat gitu untuk dayanya ya, karena rata-rata di angka segini itu antara paling hematnya yaitu dengan ukuran 1700 liter itu kisaran antara ya 20 sampai 25 watt ya, seperti itu. Atau kemarin yang merek Hingga itu yaitu 15 watt, itu merek Hingga itu 15 watt kalau nggak salah ya, kisaran 12-15 lah ya, Mimin juga lupa ya. Nah gitu. Nah di sini juga tertera yaitu fitur keunggulannya, yaitu kondisi kolam bocor atau kering, mesin pompa anti rusak atau terbakar. Jadi kayak gitu, misalkan kita akuariumnya bocor dan kolamnya bocor, itu tidak akan merusak si mesin ini atau ya terbakar lah. Kebiasaan kan kebanyakan kan gitu, lama-lama terbakar dia, terus muter, lama-lama jadi panas, dan panas itu nanti dinamonya itu akan meleleh, jadi nanti otomatis rusak tuh. Jadi tidak bisa berputar dengan semestinya dan mengakibatkan konsleting listrik seperti itu ya. Nah ketika mesin pompa ini dalam keadaan kering atau ya ini tidak disengaja ya sob, ini tidak sengaja, segera cabut lalu turunkan suhu mesin pompa. Sorry ini nggak fokus. Lalu turunkan suhu mesin pompa, cabut kabel dan biarkan selama 1 jam. Nah jadi apabila nanti misal nih kalian akuariumnya talang filternya meluber dan mengakibatkan ya otomatis kan pasti airnya itu lama-lama berkurang atau menjadi sedikit. Nah pompa mesin ini tidak akan terbakar nih. Nah ini juga termasuk kelemahan si pompa ini, karena pompa yang sekarang itu kebanyakan adalah sistem cut. Jadi dimana mesin itu panas, otomatis dia pasti akan mati sendiri. Kayak contohnya misalkan si punya Candila, Amara, ataupun si Gingga gitu loh. Cuma ini kelemahannya yaitu ya dia tetap berputar, namun dia tidak mudah terbakar atau mesin itu nggak bakal rusak. Nah ketika kita menyadari tersebut, segeralah turunkan suhu mesin pompa atau kita cabut dan diamkan selama 1 jam, baru kita bisa menyalakan kembali pompa tersebut gitu. Jadi pompa ini nggak akan rusak gitu ya, walaupun berputar dalam keadaan kering gitu ya. Namun ya jangan benar-benar mau coba gitu, udah colok aja pompanya, kita coba biarkan 2 jam atau 3 jam ya, enggak ya, itu penyakit namanya ya. Nah ini juga ada perhatian ya atau concern ya, selalu yang pertama yaitu selalu menonaktifkan pemasangan kabel listrik sebelum memegang pemasangan pompa.
Ya ini sebenarnya sepele ya, kebanyakan ya sobat semuanya ya, misalkan mau ini loh, mau apa namanya, kuras akuarium atau membersihkan akuarium, dan terus pompa ini dalam keadaan menyala gitu loh, tapi kita ya apa namanya, dengan polosnya gitu kita mencabut pompa tersebut tanpa mencabut daya listriknya itu loh. Atau enggak kita apa, mau memasang pompa di akuarium tapi dicolok terlebih dahulu baru kita memasukkan, itu jangan ya sob ya, karena takutnya yang namanya kita bermain listrik di dalam air ya, takutnya ya terjadi sesuatu gitu, atau si nyetrum atau si apa, kita kan nggak tahu dia ada kebocoran atau apa ya. Jadi apa, itu sebuah ya apa, perlindungan diri lah. Jadi harap jangan sampai kita mencolokkan pompa akuarium tapi kita setting pompanya selagi menyala gitu. Dan lagian juga kalian pasti susah nanti memasukkan ininya, memasukkan apa, pipa si akuariumnya ya, karena ada sorotan ini, sorotan dari air tersebut gitu loh. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah kondisi pemakaian pompa harus selalu tercelup di dalam air, jangan sampai kondisi kering. Nah ini dia sob ya, jadi jangan salah kaprah ya, yang tadinya dia tuh bisa kering gitu tapi nggak kebakar gitu ya, jangan disamakan. Maksudnya itu hanya keadaan misalkan kita nggak tahu gitu atau darurat gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menyalakan pompa air yang seharusnya direndam di dalam air dan kita sengajakan bahwasan wah ini mah nggak apa-apa kok, di luar kok anti terbakar, jadi kita memaksakan untuk tidak tercelup dengan air mesin tersebut ya, itu sangat salah, itu fatal ya. Lama-lama ya semua pasti ada kapasitasnya, kelama-kelamaannya pasti akan terbakar juga, nggak mungkin nggak bakal terbakar gitu, karena ya pasti ada kapasitas tersendiri gitu loh ya. Contohnya aja kayak misalkan waterproof gitu, waterproof HP waterproof nih, iya ini tahan air, tapi kalau terendam lama banget ya otomatis pasti air akan masuk juga gitu dan akan mengakibatkan HP itu mati, karena sebabnya itu ada masanya sendiri gitu loh. Jadi berapa lama di dalam air, berapa lama keringnya gitu loh, seperti itu loh ya, kalian juga mengerti lah ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, jangan sampai mengangkat pompa dengan memegang kabel listrik. Nah ini nih, poin ini nih yang sepele ya, cuma sangat berbahaya ya. Ya mungkin kalian menganggap ini sepele ya. Contohnya ketika akuarium kalian tinggi gitu loh, akuarium kalian tinggi dan terus kalian tidak bisa menggapai si pompanya tersebut, maka secara refleks tangan Anda pasti akan mencabutnya dengan kabel pompa tersebut ya. Itu sangat fatal ya, itu jangan sampai ya. Ya karena apa? Karena bisa jadi nanti kabelnya itu putus, kabel putus dan terjadi kebocoran. Nanti yang ada kalian akan tersetrum ya, karena aliran listrik itu bocor dan ke air. Dan bukan hanya kalian mungkin yang kaget, ikan juga pasti akan kaget, kelabakan gitu, dan mengakibatkan nanti yang ada ikan mati ya. Syukur-syukur kalau ikan mati, kalau situ yang mati gimana? Jadi sangat bahaya ya sob ya. Yang keempat adalah penggunaan pompa harus sepenuhnya tercelup di dalam air agar mesin tetap dingin ya. Ini yang tadi ya, poinnya sama ya. Apabila kondisi kabel listrik rusak atau terkelupas, pompa tidak boleh dihidupkan. Nah ini juga sama aja ya, poin yang tadi saya sampaikan ke poin ketiga ya. Jadi jangan sampai nanti ada arus listrik yang bocor gitu loh. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu 6, mematikan aliran listrik terlebih dahulu sebelum Anda memasukkan ke dalam air, yaitu tadi sama juga. 7, maksimum kedalaman air untuk pompa yang direndam air adalah 90 cm. Nah itu dia, tapi rata-rata sih jarang ya yang tingginya 90 cm ya untuk akuarium ya. Ya mungkin kalau kolam sih ada ya, tapi ya megatank juga
ada ya, tapi nggak mungkin juga kan pakai pompa ini ya. Oke, langsung saja kita lanjut saja ya unboxingnya ya. Kita buka SKP 103 10 watt sih, benar-benar ini sih guys, kalau kata saya sih benar-benar hemat listrik ini. Bagi kalian yang ya pengen hemat listrik ya, saya sarankan pakai pompa ini ya. Tapi kita nggak tahu nih bagaimana nih nanti kelanjutannya. Nah, di sini ada pompa nih. Nah, pompanya ini termasuk ya cukup kecil ya. Kecil. Cuma situ terteranya 1700, berarti itu ya harusnya pompanya gede. Cuma di sini ya kecil gitu loh. Kurang lebih kisaran berapa ya? Ini coba kita ukur ya. Nah, ini kan terangnya. Oke, kita ukur ya. Jadi di sini ya seperti ini sumber silang pump SKP. Kita ukur yaitu sekitar 4,5 cm untuk lebarnya. Untuk panjangnya yaitu kurang lebih 9,5 cm. Dan tingginya yaitu 5,5 cm. Ya cukup kecil ya sob ya, dibandingkan dengan pompa yang lainnya. Itu terkadang ukurannya gede-gede loh. Kebanyakan itu lebarnya antara kisaran 6 cm sampai 7 cm itu kebanyakan. Oke, kita lanjut. Di sini kita mendapatkan tiga dop ya. Jadi di sini nih dopnya seperti ini. Nah, ini kalau yang ini nih, ini khusus pipa nih. Pipa ukuran 3/4 ya. Nah, ini nih pipa akuarium 3/4 seperti ini. Tapi masih longgar loh, ini kurang, ini masih longgar ini. Mungkin agak dipanasin sedikit ya. Kayak gini nih. Oh, ini nih pas nih tuh. Ini pipa ukuran 3/4 ya. Jadi seperti ini. Kok mati sih? Sorry nih, mati nih. Nih. Sorry ya, ini lagi hujan soalnya. Ini 3/4 nih kayak gini nih. Oke. Nah, kekurangannya itu di sini itu tidak ada drat, guys. Jadi otomatis ya kita asal plug in doang, plug gitu. Nah, lama kelamaan ya pasti akan aus kan, yang namanya ini. Takutnya ini nggak ini apa namanya, kendor ya, kendor. Nah, itu bisa lepas kayak gini loh. Dia cuma plug in gitu loh. Jadi nggak ada dratnya. Nah, itu kelemahan dari yang ini. Oke, kita cabut ya. Dah, terus ada yang ini nih. Ini di bawah 3/4 nih. Ini biasanya dipakai buat selang. Kayak selang akuarium gitu loh. Contohnya seperti ini nih. Nah, itu seperti itu ya guys ya. Dan kemudian untuk soket ketiganya yaitu ada untuk seperti ini nih. Nah, ini tuh buat apa sih? Oke. Nah, jadi ini tuh buat kayak seperti aerator loh gitu loh. Seperti aerator. Nanti kita colokin selang di sini nih. Seperti ini. Kita colokin.
ini juga buat, selain buat aerator ya, ini juga bisa buat pendorong. Jadi nanti ya di sini tuh nanti keluar kayak gelembung-gelembung gitu loh. Dan juga buat ngedorong kotoran. Misal nih kayak wave maker seperti itu nih. Misal nih kayak wave maker seperti itu. Nah, kita contohkan ya, kita aplikasikan ya. Kita coba ya. Coba kita pindah. Nah, jadi seperti ini. Sorry ya, ini aduh lagi hujan. Jadi suaranya agak berisik ya, sob ya. Jadi pengertiannya kayak gini. Pompanya itu dia menghadap ke bawah, sob. Seperti ini. Nah, ini tadi di selangnya itu dimasukkan seperti itu. Nah, kita akan coba ya, kita colok ya. Nah, jadi seperti ini sob nih pemakaiannya. Nah, si kotoran ini otomatis pasti akan kedorong nih. Misalkan di sana ada pompa, ya kan? Misalkan di sana ada pompa, itu bisa terserap sama pompa kotoran-kotoran tersebut gitu. Jadi fungsinya ini untuk, selain untuk aerator, ini juga bisa buat wave maker ya. Gitu. Ya, jadi paham ya, ini untuk penggunaannya ya seperti itu. Nah, bisa kalian lihat itu gelembungnya banyak sekali ya. Kita lanjut ya. Kita akan coba segimana tingginya sih ini pompa kuatnya. Kalau dalam deskripsi mah dia kurang lebih 1,7 ya, 1,7 meter. Nanti kita akan coba ya, apakah 1,7 meter itu dia masih kuat ataukah emang hanya gimmicks gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sob, kita akan coba ya. Ini pipa yaitu 1 meter tingginya. Nah, ini untuk kedalaman airnya saya sengaja sih ini banyak kotorannya ya, supaya lebih ekstrim gimana, apakah dia mampu dengan banyak kotoran seperti ini. Dan juga untuk ketinggian air ini tinggi, kurang lebih tinggi dari mesinnya, yaitu 2 cm-an lah ya, seperti ini. Kita lihat ya, kita akan coba berapa kuat ya. Oke, sorry ya, ini backgroundnya aduh berantakan sekali ya. Ya malumlah. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Oke, 1 meter cukup ya, dia kuat tuh, bisa kalian lihat tuh ya, nyampe meluap ya, walaupun sebenarnya ketinggian airnya si pompa ini ya sedikit gitu. Oke, kita coba ya, kita akan tambah lagi ya. Matikan dulu. Kita tambah lagi yaitu 50 cm. Kita coba. Nah, ini dia. Jadi totalnya 150 cm. Kita lihat dia bisa enggak. Oke, kita lanjut. 1, 2, 3. Sorry ya, ini sambil kita pegangin ya, soalnya takutnya jatuh gitu. Nah, dia masih bisa sob. Nah, kita coba ini, kita tambahin lagi nih. Kita tambahin ya, melebihi dari kapasitas si pompa ini, karena di tertera di dashboardnya itu cuma 1,7 ya, ini udah 1,5 nih. Kita coba tambahin lagi yaitu 50 cm ya. Coba apakah dia kuat ya, yaitu 2 meter berarti ya. Kita coba ya. Oke, kita matikan dulu. Ini sudah mati, kita tambahkan ya 50 cm lagi. Nah, kita tambahkan 50 cm lagi nih. Nah, mantap. Tingginya bisa kalian lihat tuh, nyampe tinggi banget tuh.
Oke, kita coba ya, kita nyalakan ya. 1, 2, 3. Nah, tuh airnya tuh ke atas. Gak kuat sob. Gak kuat, emang bener ini ya sekitar 170 sentian ya. Kita coba kita buat 170 senti ya. Oke. Ini 2 meter nggak kuat nih. Tuh. Kita matikan saja ya. Nah, ini kita pas ya 170 senti ya. Kita coba ya, kuat apa enggak ya. 1, 2, 3. Kuat sob. Berarti tinggi maksimal memang 170 cm ya. 170 cm. Iya ding benar. Berarti total ketinggian itu cuma 170 cm atau 1,7 meter. Sedot sob tuh. Mantap lah. Oke, kita matikan dulu. Oke, jadi itu saja review dari Nizama Aquatic kali ini ya sob ya. Ya, ini dia pompanya ya. Kecil-kecil cabai rawit dan juga low watt tentunya. Nah, ini sangat-sangat ya, menurut saya sih sangat-sangat rekomendasi banget sih. Keren lah. Dengan ukuran yang kecil seperti ini cuma 10 watt dan juga bisa menyedot sampai 1,7 meter gitu ya. Untuk harganya ini ya terbilang cukup ini sih standar ya. Untuk harganya ya, saya beli di kisaran antara harga yaitu 50 sampai 60 ribu rupiah gitu. Jadi ya menurut saya sih termasuk murah ya, bukan mahal ya, cukup murah di kalangan yang lainnya gitu loh, apalagi dengan low watt seperti ini gitu. Jadi ini sangat-sangat bagus dan rekomendasi banget untuk kalian yang untuk hemat listrik gitu. Oke, mungkin itu saja video dari Nizama Aquatic kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video dari Nizama Aquatic, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, serta nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kita selanjutnya ya sob ya. Jadi terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton, dan semoga video ini dapat menghibur dan menambah wawasan kalian. See you next time. Bye bye.